Hani secara alami tidak mau diselubungi di bawah bendera segudang iblis. Karena itu, dia segera mengerahkan jari kelima iblis Cinque sambil mengucapkan mantra untuk mengaktifkan seni kendali iblisnya. 5 iblis naik ke langit, dan ketika cahaya perak menyala, 5 kerangka bergabung untuk membentuk kerangka besar tunggal lebih dari 300 kaki. Cahaya hijau kemudian menyala di dalam rongga mata kerangka itu saat menjangkau dengan tangan kurusnya. 2 tulang rusuknya juga terbang keluar dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi 2 tulang yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki. Kemudian dia memiringkan kepalanya ke belakang dan melepaskan raungan yang dahsyat, sebelum meraih 2 tulang iga dan dengan keras menebasnya ke udara. Pilah sinar berbentuk silang menyapu udara, berkilauan dengan cahaya es yang mencengangkan saat melesat ke arah bendera besar di atas. Dalam prosesnya, dia memotong semua cahaya perak yang turun dari atas sebelum menyerang bendera segudang iblis. Ledakan yang menghancurkan bumi meledak sebagai ki iblis dan cahaya glasial yang saling terkait. Tengkorak raksasa itu kemudian tiba-tiba naik ke udara dan menebaskan pedang kembarnya dengan liar di udara. Sederet cahaya glasial berbentuk bulan sabit dilepaskan saat berusaha menghancurkan bendera besar dalam satu gerakan. Raungan kemarahan iblis Tuace terdengar dari dalam bendera segudang iblis ketika bendera langsung mulai menyusut, mengecil menjadi hanya sekitar 1 kaki dalam sekejap mata. Anak kecil muncul dengan cepat sebelum menyambar bendera. Tubuhnya kemudian berayun saat dia langsung berteleportasi beberapa ratus kaki jauhnya. Pada ukurannya yang besar, bendera segudang iblis sangat sulit untuk bergerak dan juga menjadi target besar untuk pilah kembar kerangka raksasa itu. Iblis Tuace juga jelas menyadari hal ini, jadi dia memutuskan untuk mengembalikan bendera ke ukuran aslinya. Setelah melihat ini, kerangka putih besar juga mulai menyusut di tengah awan ki iblis abu-abu putih. Pada akhirnya itu menyusut hanya sekitar 20 kaki sebelum melepaskan derit yang mengganggu. Ki iblis putih abu-abu keluar masuk dari mulutnya saat memegang pisau tulang yang diminimalkan, bergegas langsung ke arah anak kecil itu. Iblis Cinque terbukti cukup memusingkan bagi anak kecil itu. Karena metode penyempurnaan khusus yang digunakan untuk membuat 5 iblis, mereka kebal terhadap efek pembatasan dari bendera segudang iblis. Lebih jauh lagi, kecuali dia memiliki harta khusus penjinakan iblis atau jika dia bisa membunuh pemiliknya, kelima iblis itu hampir tidak bisa dibunuh. Tidak peduli berapa kali mereka dihancurkan, mereka akan dapat hidup kembali. Bendera segudang iblis adalah harta yang sangat kuat, tetapi hanya jika diterapkan pada kultivator manusia. Di hadapan para iblis kuat ini, itu benar-benar tidak terlalu efektif sama sekali. Bahkan jika dia bisa merawat para iblis ini melalui kekuatannya sendiri, itu pasti akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Di hadapan kerangka yang mendekat, iblis Tuace hanya bisa mengerutkan alisnya dan menggunakan bendera segudang iblisnya untuk melepaskan semburan ki iblis hitam berusaha menjaga kerangka di teluk. Namun 60% dari indera spiritualnya terfokus pada Hanli, hanya menyisakan 40% fokus pada 5 iblis. Pada saat ini, Hani berdiri bahu-membahu dengan boneka manusianya. Ekspresinya sangat gelap dan bimbang, dan dia tetap berdiri di tempat. Wanita berjubah perak itu juga berdiri kokoh di peron. Tampaknya dia berharap agar jalan buntu ini berlanjut. Atau mungkin dia takut jika dia pindah, Hani akan bisa menyelinap di sekitarnya dan melarikan diri menggunakan formasi teleportasi. Adapun 2 kelabang es bersayap 4, mereka melayang di atas 2 formasi teleportasi yang lebih kecil sambil menilai Hani dengan penampilan yang mengancam. Phoenix S tahu bahwa 2 formasi teleportasi adalah satu-satunya jalan keluar dari aula. Sebaliknya, alasan Hani tidak memulai serangan adalah sangat sederhana. Dia agak waspada dengan kemampuan manipulasi spasial Phoenix S. Dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, tetapi dia berjuang untuk memikirkan cara untuk memaksa binatang iblis ini mundur sebelum melarikan diri dengan aman dari tempat ini. Namun tepat pada saat ini, semburan tawa liar tiba-tiba meletus dari pusat aula di belakangnya. Haha, akhirnya aku keluar. Aku akan bersenang-senang kali ini. Kamu berjanji tidak akan membuatku kembali sampai aku bersenang-senang. Suara terkekeh terdengar seperti suara perempuan, tapi itu sangat kasar dan tidak menyenangkan untuk didengarkan. Hani sedikit goyah sebelum menyapu indera spiritualnya di belakangnya, di mana ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tuan istana yang awalnya melawan 2 avatar Phoenix S tiba-tiba meninggalkan medan perang itu untuk bergegas menuju Hanli.
Kedua pria tua itu ditinggalkan untuk mengurus avatar Phoenix S. Di belakang wanita itu ada awan Yinki hijau gelap yang mengikutinya seperti bayangan. Ada sosok wanita yang tidak jelas berputar-putar di dalam ki hijau, dan tawa liar juga meletus dari sana. Hani bisa merasakan bahwa wanita di awan ki hantu ini memiliki energi yin yang sangat kuat, dan merupakan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Namun, energi yin yang berasal dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator hantu yang sangat kuat. Jangan khawatir Kandao-san, aku tidak akan membiarkan mereka mengeroyokmu. Aku di sini untuk meminjamkan bantuanku, kata Tuan Istana. Hani sedikit terdiam saat mendengar ini. Wanita ini jelas hanya takut bahwa dia akan dibunuh oleh dua binatang iblis ini sebelum mereka menghancurkan Istana Malam Utara. Namun dia membuatnya seolah-olah dia bergabung dalam pertempuran ini hanya untuk membantunya. Sejak awal, para kultivator iblis kelas 10 ini menargetkan Istana Malam Utara. Namun Hani agak terkejut dengan fakta bahwa wanita itu dapat segera mengidentifikasi dia, dan dia pasti tidak akan keberatan atas bantuannya. Memiliki dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir bergabung dengannya dengan pertempuran akan menjadi peristiwa yang brilian. Meskipun Tuan Istana ini jauh lebih lemah dari dua iblis ini, kultivator hantu dalam awan ki hijau jauh lebih kuat dan memukul Hani dengan perasaan tekanan yang sangat besar. Dia kemungkinan besar berada di puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Setelah melihat wanita di ki hijau, anak kecil yang sedang berjuang melawan kerangka besar tiba-tiba berteriak, "Ibu hantu infernal, jangan ikut campur dalam urusanku." Ledakan berkotak yang tidak menyenangkan keluar dari mulut wanita itu ketika dia membalas tanpa rasa takut. "Hehe, jika tubuhmu yang sebenarnya ada di sini, maka aku akan secara alami tidak akan berani campur tangan. Tapi kamu hanya avatar belaka. Apa yang akan kamu lakukan? Memakanku?" "Ibu hantu infernal, kamu itu kultivator hantu yang menghancurkan beberapa sekte kultivator sendirian." Ekspresi wanita berjubah perak juga sedikit berubah setelah mendengar nama ini. Dia jelas juga menyadari siapa wanita ini. "Suatu kehormatan penguasa Laut Es telah mendengar namaku. Bahkan ketika tubuhku pertama kali hancur, aku telah mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan untuk maju ke tahap transformasi dewa. Fakta bahwa kamu masih hanya di kelas 10 pasti karena Anda takut menciptakan ketidakseimbangan dalam ki asal dunia manusia, sehingga menimbulkan reaksi pada diri sendiri. Tapi membatasi basis kultivasi Anda sendiri seperti ini pasti perasaan yang sangat buruk. Selain itu, meskipun Anda Phoenix S memiliki rentang hidup yang sangat panjang, Anda seharusnya tidak bisa hidup lebih lama jika Anda tidak maju." Wanita di ki hantu itu tampaknya sangat akrab dengan Phoenix S kelas 10 ini, dan baru saja mengungkapkan kepadanya rahasia terbesar di hatinya. Ekspresi wanita berjubah perak itu segera menjadi gelap. Sebaliknya, Hani menarik nafas tajam karena terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Phoenix S ini sangat sulit untuk dihadapi. Tuan Istana tiba-tiba menderu dengan dingin dan berkata, "Aku tidak melepaskanmu sehingga kamu bisa menyapa teman-teman lamamu. Jangan khawatir, aku dapat dengan mudah memastikan kelangsungan hidupmu selama tidak ada kultivator transformasi dewa di sekitar. Tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Juga, kamu memanggilku secara paksa meskipun kamu tidak memiliki batu roh. Setelah ini, Yinki akan memasuki tubuh Anda dan Anda pasti akan menderita penyakit parah sebagai hasilnya." Ibu hantu infernal terkekeh. Ekspresi Tuan Istana menjadi gelap setelah mendengar itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dalam sekejap mata, Tuan Istana dan Ibu Hantu Infernal telah mencapai platform, di mana mereka berhadapan dengan dua binatang iblis di sisi Hanli. Tuan Istana menoleh ke arah Hani dengan ekspresi damai dan menyarankan, "Kakak Han, bagaimana menurutmu? Kita bergabung dan menyingkirkan Phoenix S ini dulu." "Aku tidak keberatan dengan itu." Hani mengelus dagunya dan mengangguk sebagai jawaban. Tuan Istana sangat gembira mendengar ini, namun tepat ketika dia akan menyerang dengan Ibu Hantu Infernal, wanita berjubah perak di bawah tiba-tiba tertawa dingin sebelum melepaskan seberkas cahaya putih. Menyusul ledakan yang menggema, salah satu formasi teleportasi kecil diiris menjadi dua. Baik ekspresi Hani dan Tuan Istana berubah secara drastis setelah melihat itu. "Jika kamu berencana untuk menyerangku, maka aku akan menghancurkan formasi ini juga." Wanita berjubah perak itu mengancam.
Tuan istana secara paksa menenangkan dirinya sebelum bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu? Jika kamu menghancurkan formasi teleportasi itu, maka tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan aula kekosongan roh. Apakah kamu lupa bagaimana aku berhasil menyusup ke aula kekosongan roh sejak awal?" Wanita berjubah perak itu tertawa dingin. Ekspresi Hani sedikit tegang. Tuan istana merenungkan situasi sejenak sebelum beralih ke Hani ketika dia berkata, "Tidak perlu untuk memperhatikan ancamannya rekan Daoisan. Bahkan jika binatang terkutuk ini benar-benar menghancurkan formasi teleportasi, kita dapat bergabung dengan pasukan untuk menghancurkan melalui pembatasan dan keluar melalui gerbang utama aula. Itu akan memakan waktu, tetapi pasti bisa dilakukan." Alis Hani berkerut saat tampilan bimbang muncul di wajahnya. Jika dia tidak membunuh ketiga kultivator istana malam utara di gua giok yang mendalam, maka dia secara alami bisa bergabung dengan penguasa istana untuk membunuh binatang buas iblis ini terlebih dahulu sebelum menerobos batasan untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun itu jelas tindakan yang akan memakan waktu lama, dan pada saat itu, kultivator istana malam utara pasti akan menemukan situasi di gua giok yang mendalam. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Tuan istana awalnya sedikit bingung dengan ekspresi Hani sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Hani telah muncul di hadapannya, namun tidak ada kultivator jiwa baru lahir lain yang masuk bersamanya ke gua giok yang mendalam muncul. Itu sudah mengejutkannya dengan firasat. Namun dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, dia hanya bisa berpura-pura tidak menyadari situasi. Sebuah cahaya yang menentukan tiba-tiba melintas di matanya saat bibirnya bergetar, seolah-olah dia mentransmisikan suaranya. Ibu hantu infernal di belakangnya tiba-tiba melintas dalam awan kabut hijau, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi buram dan tidak kuat. Segera setelah itu, seutas benang hijau tipis keluar tanpa suara dari dalam kabut sebelum menghilang dalam sekejap mata. Meskipun benang hijau itu bergerak dengan cara yang sangat tersembunyi, Phoenix S di bawah masih menangkap fakta bahwa ada sesuatu yang salah saat dia melepaskan tangisan yang tajam. "Jangan berani." Dia kemudian menjentikan jarinya ke arah formasi teleportasi yang lebih kecil lainnya, mengirim 5 ledakan pedang ki putih yang melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, kelabang es bersayap 4 di udara di atas formasi itu juga secara tiba-tiba menundukkan kepalanya, mengeluarkan awan ki glasial putih yang benar-benar menyelubungi formasi teleportasi di dalam. Ekspresi Hani berubah secara drastis setelah melihat ini. Petir keras meletus dari belakangnya, di mana dia menghilang sebagai busur petir. Di sisi lain, cahaya hijau menyala di depan formasi teleportasi yang sedang diserang, dan seorang wanita hijau keruh muncul. Itu tidak lain adalah ibu hantu infernal. Dalam menghadapi pedang ki bergelombang dan ki glasial, ibu hantu infernal tertawa sebelum meluncurkan telapak tangannya ke arah serangan yang akan datang. Dia melakukannya dengan cara yang sangat lembut, seolah-olah dia hanya melamun menekankan tangannya ke udara daripada mempersembahkan pembalasan. 5 semburan pedang ki tiba-tiba hancur dan hancur sebelum menghilang menjadi ketiadaan sekitar 10 kaki jauhnya. Adapun ki glasial turun dari atas, tampaknya telah terlambat oleh beberapa jenis kekuatan tak terlihat sebelum disapu mundur, memaksa kelabang bersayap 4 bertahan dengan hiruk pikuk. Tepat pada saat ini, cahaya perak menyala ketika Hani muncul dalam formasi teleportasi yang lebih kecil. Dia segera mengangkat tangan tanpa ragu-ragu untuk meluncurkan teknik surgawi ke tepi formasi, kemudian membuat segel tangan ketika dia dengan cepat meneriakkan sesuatu dengan suara rendah. Hampir pada saat yang sama, sosok manusia muncul dari belakangnya. Ketika boneka manusia melepaskan panah api yang tak terhitung jumlahnya dengan busur merahnya, yang menghujani wanita berjubah perak seperti badai yang sangat deras. Sementara itu, cahaya merah tua tiba-tiba muncul di rongga mata kerangka, yang menyerang anak kecil itu dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba kembali menjadi 5 kepala hantu tanpa firasat. Kelima kepala hantu itu kemudian jatuh ke udara dan menghilang bersamaan. Detik berikutnya, 5 semburan ki putih abu-abu muncul di atas kepala Hani sebelum berubah menjadi 5 kepala hantu sekali lagi. Mereka secara paksa dipanggil kembali oleh Hanli. Pada saat ini, cahaya putih mulai muncul dari seluruh formasi. Hanli berdiri di tengah formasi, menatap wanita berjubah perak dengan tatapan serius di wajahnya.
Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tindakan Hanli jelas telah mengejutkan Tuan Istana dan wanita berjubah perak. Ekspresi Tuan Istana berubah drastis saat dia melesat di udara sebagai seberkas cahaya perak. Pada saat yang sama, dia melepaskan teriakan nyaring. Hancurkan formasi, jangan biarkan dia pergi. Meskipun dia tidak mengatakan dengan spesifik siapa yang dia maksud, cukup jelas bahwa dia mengarahkan kata-katanya kepada Hanli. Setelah semua, terlepas dari apakah Hanli benar-benar membunuh kultivator Istana Malam Utara di Gua Geok yang mendalam, Tuan Istana membutuhkan bantuannya dalam pertempuran ini. Jika dia pergi, bahkan dengan bantuan Ibu Hantu Infernal, dia tidak akan bisa menghadapi dua binatang iblis yang kuat sekaligus. Setelah mendengar itu, Ibu Hantu Infernal terkekeh saat dia membuka mulut sebelum menukik ke arah formasi teleportasi. Tampaknya bersiap untuk melepaskan semacam serangan. Namun tepat pada saat itu, Hani tiba-tiba mengangkat lengan, dan penggaris kayu hijau muncul di tangannya. Rata perak kemudian mulai mekar ketika cahaya 7 warna Buddha melonjak ke arahnya. Itu seorang Buddhis. Ekspresi percaya diri Ibu Hantu Infernal berubah menjadi kengerian saat dia melepaskan jeritan tajam. Tubuhnya kemudian menghilang di tempat sebagai kilatan cahaya hijau, seolah-olah dia adalah kucing yang baru saja diinjak ekornya. Pada saat ini, cahaya putih bersinar dari seluruh formasi. Tuan Istana terbang menuju formasi secepat yang dia bisa, tapi dia jelas tidak akan bisa sampai di sana tepat waktu. Raut kegembiraan muncul di wajah Hanli. Tetapi ekspresinya segera berubah secara drastis ketika dia melihat wanita berjubah perak itu membuka keretakan spasial sebelum menghilang di tempat. Hati Hani tenggelam saat melihat ini. Tapi dia sudah mempersiapkan dengan baik sebelumnya. Dan pedang emas yang tak terhitung ditembakkan dari tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah landak emas. Jika Phoenix S kelas 10 berani muncul di dekat formasi, dia pasti harus bersaing dengan pedang ini terlebih dahulu, sehingga membuatnya tidak dapat mencegah Hanli pergi. Namun yang sangat mengejutkannya, wanita berjubah perak itu tidak tampak dekat dengan formasi tempat dia berada. Sebaliknya, wanita itu muncul di udara di atas formasi teleportasi yang lebih besar dari jarak 200 kaki. Senyum dingin muncul di wajahnya saat cahaya putih yang menusuk keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berpura-pura bergerak ke arah Hanli dari jauh. Semburan fluktuasi spasial muncul di atas kepala Hanli, mengikuti tirai cahaya transparan besar muncul sebelum perlahan-lahan turun ke arahnya. Ekspresi Hanli menjadi gelap saat dia melepaskan indera spiritualnya. Semua pedang emas di tubuhnya berubah arah bersamaan dan terbang menuju udara di atas. Dengan demikian, cahaya emas yang menyilaukan langsung melintas di udara di atas saat pedang Ki terjalin satu sama lain. Namun, adegan aneh kemudian terjadi. Ketika pedang emas Ki mengenai layar cahaya transparan, mereka melewatinya seolah-olah mereka telah menyerang tidak lebih dari ilusi. Hati Hani tersentak kaget saat melihat ini, dan dia segera mencoba menggunakan penguasa 8 roh untuk menangkal layar cahaya ini. Di kejauhan, wajah wanita berjubah perak itu memucat ketika dia menyatukan 5 jarinya, sebelum perlahan-lahan menarik tangannya ke arahnya, seolah-olah dia mencoba menyeret benda yang sangat berat ke arahnya. Layar cahaya di udara segera menghilang, tetapi muncul tepat di depan Hani di detik berikutnya yang mencakup seluruh formasi teleportasi di dalam. Perasaan firasat muncul di hati Hanli. Namun sebelum dia punya kesempatan untuk bereaksi, dia mendengar suara dering ketika cahaya putih di sekitarnya mulai menyala liar. Detik berikutnya, Hani menghilang dari formasi teleportasi. Iblis Cinque dan boneka manusia juga lenyap bersamanya. Seluruh formasi teleportasi tiba-tiba kosong, dan cahaya putih secara alami juga padam. Hati kepala istana tenggelam saat melihat ini. Dia berhenti kedinginan sebelum beralih ke wanita berjubah perak dengan ekspresi kaget dan waspada, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun wanita berjubah perak itu masih menyeret sesuatu ke arahnya. Pipinya memerah dan cahaya putih berkedip-kedip liar di tubuhnya. Jelas menunjukkan bahwa dia menghabiskan banyak tenaga. Setelah melihat itu, penguasa istana tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan, dan sekitar selusin cahaya perak melintas di udara, berubah menjadi serangkaian paku perak yang sangat tajam yang meluncur langsung ke arah wanita berjubah perak itu.
Phoenix S sangat marah melihat ini. Dia telah memaksa tubuhnya melampaui batas untuk melepaskan teknik rahasia. Bahkan dengan bakat spasial yang melekat padanya, itu masih merupakan teknik rahasia yang seharusnya hanya bisa dilepaskan setelah mencapai tahap transformasi dewa. Namun Hani hendak pergi, dan di saat-saat gentingnya dia secara paksa melepaskan teknik rahasia. Sekarang Tuan Istana meluncurkan serangan terhadapnya. Tidak ada cara baginya untuk mempertahankan teknik sambil membela diri. Jadi dia hanya bisa melepaskan apa yang dia tarik dan mengayunkannya ke tanah di bawahnya. Sebuah ledakan menggema meletus di tengah kilatan cahaya putih. Hanli, bonekanya, dan iblis Shinque yang tidak terpecahkan muncul dalam formasi teleportasi besar. Sementara cahaya putih dihabisi dalam sekejap. Tubuh Hani bergoyang sedikit. Tampaknya masih pulih dari pusing yang disebabkan oleh teleportasi spasial. Namun wanita berjubah perak itu sudah melepaskan jubah biru berkilauan untuk menangkal kuku perak sebelum mencambuk kedua lengan bajunya ke bawah. Tiba-tiba sejumlah besar pedang terbang tembus cahaya datang melonjak dalam kegilaan, tampaknya tanpa akhir, meliputi seluruh tubuh Hanli dan meninggalkannya tanpa jalan untuk melarikan diri atau mundur. Hani menenangkan dirinya sebelum mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Di atasnya sebuah kuali kecil kuno muncul dari dalam. Kuali berputar di udara sebelum benang biru tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari permukaannya, terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring besar yang melindungi Hani di bawah. Pada saat yang sama, kepala hantu yang merupakan iblis Shinque mulai memekik tanpa henti, mengeluarkan ki putih abu-abu keluar dari mulut mereka. Mereka menerobos cahaya putih dan naik ke udara, sementara boneka manusia juga menghilang. Pada saat ini, anak kecil telah dibebaskan dari pertarungan melawan 5 iblis, dan melepaskan bendera segudang iblisnya lagi. Bendera membengkak secara drastis dalam ukuran sekali lagi sebagai ki iblis jatuh di udara di sekitarnya. Serangkaian proyeksi binatang iblis hitam pekat sedang dimanifestasikan oleh bendera, dan mereka tampaknya hampir mengambil bentuk nyata. Namun Hani tidak mempedulikan ini saat dia membuka sayap badai petirnya lagi, mencoba untuk bergegas kembali ke formasi teleportasi kecil. Meskipun dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk berteleportasi dari tempat itu, dia masih harus mendapatkan kontrol atas formasi teleportasi untuk mencegahnya dihancurkan oleh orang lain. Namun sama seperti Hani berpikir bahwa dia harus terlibat dalam pertempuran dengan 2 binatang iblis serta kultivator Istana Malam Utara lagi, pergantian peristiwa yang tak terduga tiba-tiba melanda. Kuali surgawi yang meledakkan untaian benang biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergidik hebat, meskipun tidak ada instruksi dari Hani untuk melakukannya. Segera setelah itu mulai memancarkan cahaya biru cemerlang, mengikuti Hani yang segera kehilangan koneksi spiritualnya dengan kuali. Benang biru yang dimaksudkan untuk menangkal pedang turun dari atas tiba-tiba menghilang ke dalam formasi teleportasi besar tempat Hani berdiri. Sebuah ledakan gemuruh yang keras kemudian meletus dari formasi teleportasi besar ketika cahaya spiritual biru bersinar dari seluruh formasi. Sebuah layar cahaya biru juga muncul yang mencakup Hani dan iblis Shinque di dalamnya. Itu adalah kuali kekosongan surgawi. Ekspresi ragu muncul di wajah Tuan Istana saat dia segera mengalihkan perhatiannya dari wanita berjubah perak. Dia menoleh ke formasi teleportasi tempat Hani berdiri dan mencentikkan 10 jarinya dengan cepat, seolah-olah dia telah kehilangan kewarasannya. 10 garis cahaya perak yang menusuk langsung ditembakkan. Wanita berjubah perak di atas formasi teleportasi juga sangat terkejut melihat ini. Dia tidak tahu di mana formasi teleportasi akan membawa Hanli. Tapi dia secara alami tidak ingin membiarkannya pergi. Dengan demikian, semua pedang tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya di udara datang runtuh dari atas perintahnya. Namun layar cahaya biru yang menghubungi formasi teleportasi tampaknya tidak dapat dihancurkan. 10 garis perak cahaya dan ratusan pedang tembus cahaya menghantamnya, tetapi bahkan tidak menciptakan banyak riak di permukaannya. Tuan Istana dan wanita berjubah perak sama-sama terperangah melihat hal ini. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Hani sendiri terpana. Terutama setelah dia mencoba dan gagal mengiris layar cahaya biru dengan pedang terbang emasnya. Setelah mencari melalui jiwa baru lahir Mas Renaga Artik, jika ingatannya benar, maka formasi teleportasi tempat dia berada
adalah formasi teleportasi kuno satu arah yang tidak pernah digunakan. Dia tidak tahu kemana formasi ini mengarah, dan dia juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Namun, mengingat itu adalah formasi teleportasi satu arah, Hani secara alami tidak mau mengambil resiko. Jika dia diteleportasi ke wilayah mematikan seperti alam Umbra, dia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, dia mencoba melepaskan diri dari layar cahaya biru dengan sekuat tenaga setelah tiba di kesadaran bahwa dia telah terjebak dalam formasi teleportasi. Melihat pedang terbang gagal, Hani menggertakkan giginya saat bola cahaya 3 warna muncul di tangannya. Dengan cepat mengungkapkan dirinya sebagai kipas bulu. Dia akan menggunakan kipas Triflame untuk menyerang layar cahaya ini. Namun dalam jarak yang sangat dekat, Hani secara alami tidak berani menggunakan kipas dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan tersapu dalam serangan juga. Dia hanya melambaikan kipas sedikit dan lapisan api 3 warna muncul di wajahnya, yang kemudian menabrak layar cahaya seperti bilah api. Suara mendesis meletus saat api membuat kontak dengan penghalang. Seperti yang diharapkan, kekuatan kipas Triflame tidak bisa diremehkan. Sebuah sayatan telah dirobek ke dalam layar cahaya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Dan meskipun hanya sekitar 1 kaki panjangnya, itu cukup dalam untuk Hani dapat lolos. Hani sangat gembira. Namun saat dia akan segera keluar dari formasi teleportasi, cahaya putih tiba-tiba muncul dari luka yang baru saja dia berikan. Wanita berjubah perak itu telah menembus ruang dan muncul di luar. Dia mengangkat tangan, dan salah satu lengannya berubah menjadi cakar yang tajam dan tembus pandang. Memaksa masuk ke dalam luka seolah-olah dia mencoba menyeret Hani keluar dari dalam. Hani dikejutkan oleh rasa urgensi setelah melihat ini. Dia ingin meninggalkan formasi teleportasi ini, tetapi dia tidak ingin jatuh ke dalam genggaman Phoenix S kelas 10 sebagai hasilnya. Saat dia hendak menyerang penyerangnya dengan kipas Triflame-nya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia meletakkan kipas Triflame di tangannya, tetapi digantikan oleh medali biru yang berkilauan. Medali itu tidak lain adalah medali teleportasi besar. Begitu Hani menghasilkan medali, cahaya spiritual meletus dari dalam formasi teleportasi kuno. Pada saat yang sama, layar cahaya biru mulai runtuh. Setelah cahaya memudar, Hani dan iblis Cinque dalam layar cahaya menghilang. Seperti halnya wanita berjubah perak yang awalnya berdiri di tepi formasi teleportasi. Tampaknya dia telah diteleportasi bersama Hani. Tuan istana tersendat pada awalnya setelah melihat itu sebelum campuran kegembiraan dan kekesalan muncul di wajahnya. Dia sangat gembira bahwa musuh yang sangat kuat telah diteleportasi, tetapi sangat frustasi dengan kenyataan bahwa harta roh yang dibawa oleh pendiri Istana Malam Utara Peri Jiwa Es telah muncul dan menghilang tepat di bawah hidungnya. Di kejauhan, anak kecil itu memasang ekspresi sangat gelap. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya saat dia menatap tajam ke arah tuan istana sebelum melepaskan lolongan panjang yang menusuk awan. Dia kemudian tiba-tiba menunjuk ke bendera segudang iblis di udara, di mana ki iblis yang melonjak dari bendera segera membengkak beberapa kali lipat. Proyeksi iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda kemudian mulai melonjak dalam hiruk-pikuk, meliputi sebagian besar aula dalam menjatuhkan ki iblis yang bergegas menuju tuan istana. Ekspresi tuan istana berubah setelah melihat ini, tetapi cahaya hijau tiba-tiba muncul di hadapannya ketika ibu hantu infernal menempatkan dirinya di depannya. Dia menatap proyeksi iblis yang tak terhitung jumlahnya di langit dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berputar di tempat, mengirim hamparan luas ki hijau menyapu ke segala arah. Dalam sekejap mata, daerah sekitarnya telah berubah menjadi neraka di tengah ratapan mengerikan dan tangisan mengerikan. Hamparan luas ki yang tidak kalah jumlahnya dibandingkan dengan ki iblis di langit menyebar di sepanjang tanah sebelum menyapu ke atas sebagai serangkaian gelombang besar. Kabut hijau dan ki hitam berbenturan dan saling terkait. Proyeksi iblis dan makhluk hantu bisa secara tidak jelas terlihat di dalam, terlibat dalam pertempuran sengit. Ibu hantu infernal ini mampu melawan avatar iblis tuaca dengan tubuhnya sebagai seorang kultivator hantu dan tidak terdesak sama sekali. Tuan istana sangat gembira melihat ini. Dia segera mengesampingkan masalah tentang Handi dan menggosok kedua tangannya.
sebelum mengangkatnya di udara, dan bola api merah menyala di kiri menabrak ke arah kepala Ki Iblis. Ledakan keras bergemuruh terdengar tak henti-hentinya di dalam aula saat wanita itu, iblis dan hantu semua menghilang dalam bentangan luas iblis-iblis dan hantu. Hanya bentrokan yang menghancurkan bumi sesekali yang bisa terdengar dari luar. Di dalam ruang batu yang berukuran lebih dari 300 kaki, ada formasi yang sangat mirip dengan formasi teleportasi yang terletak di aula kekosongan roh. Hani mendukung kuali surgawi dengan satu tangan saat dia berhadapan sepenuhnya tanpa ekspresi dengan kecantikan yang sangat indah. Boneka manusia di belakangnya benar-benar diam. Namun kepala hantu yang merupakan 5 iblis melayang-layang di udara, menatap wanita dengan haus darah di mata mereka. Mereka melepaskan geraman rendah dari waktu ke waktu, tampak seolah-olah mereka akan segera menerkam wanita itu begitu Hani memberi perintah. Wanita yang berdiri di depan Hani secara alami adalah Phoenix S kelas 10 yang secara tidak sengaja tersapu ke dalam formasi teleportasi. Pada kenyataannya, Phoenix S ini agak sial. Dia merasakan ada sesuatu yang salah ketika layar cahaya biru hancur, dan dia segera mencoba robek ruang terbuka untuk menjauh dari formasi. Namun yang mengejutkannya, kekuatan spasial yang dia keluarkan beresonansi dengan kekuatan spasial dalam formasi, sehingga menghisapnya ke dalam teleportasi juga. Sangat jelas bahwa ini bukan semacam teleportasi jarak pendek. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat mahir dalam manipulasi spasial, dia kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial dalam perjalanan ke sini. Meski begitu, situasinya jelas tidak terlalu optimis. Dia saat ini berdiri di salah satu sudut ruang batu dengan cahaya spiritual putih berkedip di sekujur tubuhnya saat dia menatap dingin ke arah Hani. Menurut perkiraannya, jika dia terlibat dalam pertempuran sampai mati dengan kultivator manusia ini, rasio menang kalah akan berdiri di sekitar 40-60. Apa yang sangat menyedihkan baginya adalah bahwa lawannya adalah orang dengan peluang 60% untuk mengamankan kemenangan. Dia menyadari bahwa dia telah membatasi basis kultivasinya ke tahap transformasi semi-dewa untuk waktu yang lama. Dan jika dia ingin, dia bisa maju ke tahap transformasi dewa sejak lama. Namun manusia ini adalah salah satu lawan paling sulit yang pernah dia hadapi. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan miliknya, meskipun dia hanya di tahap pertengahan jiwa baru lahir. Selain itu, dia memiliki iblis Shinko yang tidak terpecahkan dan boneka manusia yang tidak bisa dilacak itu. Keduanya sangat kuat dan dapat dihitung sebagai dua kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Jadi tidak peduli seberapa sombongnya dia, tidak mungkin dia akan optimis tentang peluangnya dalam pertempuran melawan Hanli. Namun dia juga tidak takut terhadap Hanli. Bahkan jika dia tidak bisa menyamainya dalam pertempuran, kekuatan spasialnya akan memastikan bahwa dia setidaknya bisa melarikan diri. Mata Hani menyipit saat dia melihat wanita di depannya, dan dia juga agak ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melompat dengan dingin ketika dia mengangkat satu kaki ke udara, di mana dia melayang keluar dari formasi dan berjalan lurus ke salah satu dinding batu ruang batu berwarna biru. Kamar batu ini agak aneh. Tidak ada satu pintu pun yang bisa dilihat. Dan dinding-dinding batu itu sangat halus, tanpa sedikit pun celah untuk dieksploitasi. Di tempat yang aneh dan tidak dapat diprediksi, Hani benar-benar tidak tertarik untuk melawan Phoenix S ini. Selama dia tidak menyerangnya, dia tidak bisa diganggu untuk terlibat dalam pertempuran dengannya yang pasti akan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Lagi pula, kekuatan spasialnya juga sangat sulit untuk dia tangani. Setelah melihat apa yang dilakukan Hanli, ekspresi wanita berjubah perak itu berubah saat dia menghela nafas lega. Sementara itu, Hani sudah menggunakan indera spiritualnya untuk dengan hati-hati memindai dinding batu. Namun apa yang dia temukan sebagai hasilnya membuat alisnya berkerut khawatir. Begitu indera spiritualnya merembes ke dinding batu, itu ditolak oleh kekuatan yang kuat. Jelas ada beberapa jenis pembatasan kuat yang dilemparkan di dinding. Dan ini adalah penemuan terburuk yang mungkin dibuat. Ekspresi Hani menjadi gelap dan tiba-tiba menusuk satu jari ke dinding batu. Cahaya biru menyala di ujung jarinya saat cahaya glasial setengah kaki panjangnya muncul sebelum menusuk ke batu biru.
Namun hanya sebagian kecil cahaya glasial yang menembus dinding, sebelum itu juga ditolak. Hani dengan acuh tak acuh menjentikan jari-jarinya dan 3 garis pedang biru Qi menabrak 3 dinding lainnya, hanya untuk menghasilkan efek yang sama. Mata Hani menyipit saat dia menatap dinding batu dengan diam-diam. Saat dia melakukannya, kilatan cahaya biru samar bersinar melalui matanya. Wanita berjubah perak tertawa dingin ketika melihat ini. Dia kemudian melambaikan tangan di udara, dan kilatan cahaya putih muncul, mengikuti yang dia menghilang dari kamar. Dia telah melepaskan kekuatan spasialnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Hani benar-benar mengabaikan itu saat dia terus menatap dinding batu dengan diam-diam. Tiba-tiba, boneka manusia di belakangnya mengangkat tangan, mengirim belati hitam melesat di udara. Belati itu langsung mengenai tempat tertentu di dinding di tengah bunyi gedebuk. Dinding batu biru di hadapannya tiba-tiba hancur dan matanya segera menyala. Dia muncul di tempat yang tampaknya merupakan aula kosong. Dan wanita berjubah perak itu masih belum terlihat. Namun setelah diperiksa lebih dekat, bibir Hani berkedut saat tatapan tidak percaya melintas di matanya. Ini adalah reaksi terhadap gerbang batu yang terbentang di depannya, yang terbentuk persegi dengan panjang lebih dari 100 kaki. Ada rune aneh yang diukir di gerbang dan cahaya putih samar berkilauan di sepanjang permukaannya. Jelas menunjukkan bahwa beberapa jenis pembatasan telah dilemparkan di atasnya. Namun Hani sangat akrab dengan gerbang batu ini, dan dia hampir mengenalnya pada pandangan pertama. Dia merasa seolah-olah telah mengalami pukulan berat ketika membuat kesadaran. Dan keheranan itu melonjak di dalam hatinya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Hani mengatur ulang dirinya dan berjalan langsung menuju gerbang batu. Cahaya keemasan menyala ketika pedang terbang yang panjangnya lebih dari 1 kaki muncul di tangannya. Dia menebasnya di udara, dan seberkas pedang emas Qi terbang maju. Cahaya putih melintas di atas permukaan gerbang batu, tapi masih terbelah dua oleh pedang Qi di tengah ledakan yang menggema, mengungkapkan persimpangan yang ditaburi dengan batu biru. Tubuh Hani bergoyang, dan dalam sekejap berikutnya, dia muncul di tengah persimpangan. Dia buru-buru melihat sekelilingnya sebelum tubuhnya jatuh sepenuhnya diam. Ada serangkaian jalur batu biru yang mengarah ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada dinding batu tinggi dan tebal yang identik di kedua sisi jalan. Tampak seolah-olah mereka dibangun dari cetakan yang sama. Setelah beberapa lama, Hani menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara sedih. Tidak salah lagi, ini benar-benar tempat itu.